Setelah mengalihkan pertumbuhan global, setelah anak-anak belajar dengan modern, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1 pembelajaran pertama. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita mulai belajar bersama-sama. Ayo! Anak-anak, apakah kalian tahu mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Mari simak penjelasan berikut ini mengenai peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, sekarang anak-anak, tahukah kalian mengapa bangsa Barat menjajah Indonesia? Faktor-faktor bangsa Barat menjajah Indonesia. Faktor-faktor bangsa Barat menjajah Indonesia ada 3. Yang pertama, kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. 3. Kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor bangsa Barat menjajah Indonesia adalah 3G: gold, kekayaan; gospel, menyebarkan agama; dan glory, kejayaan. Rempah-rempah sebelum dikonsumsi biasanya dikeringkan agar airnya menguap. Air dalam rempah-rempah termasuk benda cair. Bagaimana sifat benda cair? Ayo lakukan percobaan berikut. Hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat benda cair. Perhatikan ke sini anak-anak. Nah, di sini Ibu telah menyediakan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan sifat-sifat benda cair. Di antaranya ada mangkuk, ada gelas, ada nampan, dan tentu saja ada benda cair. Sifat benda cair yang pertama kita akan buktikan melalui percobaan berikut. Pertama, tuangkan air di dalam botol yang telah kita beri pewarna. Kita tuangkan air tersebut ke dalam gelas secara perlahan. Nah, sekarang perhatikan bentuk air. Bagaimana airnya? Bagaimana bentuknya? Apakah
bentuk dari air dalam gelas. Menyerupai gelas atau menyerupai botol. Percobaan selanjutnya kita tuangkan air ke dalam mangkuk. Bagaimana bentuk air sekarang? Apakah menyerupai gelas, menyerupai botol, atau menyerupai mangkuk? Sifat yang kedua, perhatikan percobaan berikut ini. Air telah ibu tuang ke dalam gelas. Sekarang coba perhatikan. Bagaimana permukaan air saat ibu miringkan gelas seperti ini? Lihat. Bagaimana saat ibu miringkan ke arah sebaliknya? Berdasarkan percobaan ini, bagaimana sifat airnya? Ya, betul. Air selalu memiliki permukaan yang datar saat air tersebut dalam keadaan tenang. Sifat yang ketiga, coba perhatikan, ibu sudah membawa nampan. Nampan tersebut nanti ibu akan bentuk seperti seluncuran atau pelosotan. Perhatikan praktek ibu berikut ini. Nah, kita miringkan seperti ini sehingga nampan tersebut berbentuk seperti seluncuran. Nah, sekarang coba perhatikan saat ibu menuang. Bagaimana kondisinya? Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semangat belajar ya!